Ini adalah episode terakhir dari serial Lustrum yang kami produksi. Jika mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan masih jadi masalah, bagaimana dengan memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial? Semenden apa, Pak? Semenden. Semenden yang tembok ya, semenden yang tembok tangan dikon ngene iki. Masih ingat dengan ini? Tapi yang kepriben sih ya Bu, yang diliri beding perangkap desa, tuli calon-calone, wis kapan ora di DP ini penduruk sama beko. Iku gilir brimob iku ngantemi wong. Wetenge diantemi diajar. Tumpang pitunya ini udah rusak, udah bukan tumpang pitu, sudah tumpang satu nih Mas ini. Jadi yang berbukit-bukit itu. Ini adalah cuplikan film Surat Cinta dari Pantura yang kami tayangkan tahun 2021. Dijaga tiap malam. Ada yang piket keliling karena perusahaan itu sering ngerusak tanaman warga, baik tanaman maupun pondok itu sering dirusak. Jadi warga sekarang meningkatkan penjagaan, gimana supaya tanaman-tanaman mereka itu lebih aman lah. Lalu pada Februari 2023, polisi menangkap Suwarno dan 2 orang lainnya, yaitu Mulyadi dan Untung. Alasannya mereka dituduh menyebarkan berita bohong yang membuat keonaran. Akan tetapi, Suwarno dan kawan-kawan tak dibebaskan. Kasusnya kemudian berlanjut ke meja hijau. Mbak mau kemana Mbak? Mau kemana? Jemput Pak Lurah. Senang ya Mbak? Sempat mendekam 1 tahun di penjara, Suwarno, Mulyadi, dan Untung bebas setelah kasasinya diterima. Kalau teman-teman yang di lapas ketika ngobrol soal perjuangan ya sangat mendukung, sangat apresiasi teman-teman itu. Karena saya itu dianggap pejuang oleh teman-teman di lapas. Pejuang yang memikirkan masyarakat. Waktu dipindah ke lapas, ya petugasnya santun dan teman-temannya sama-sama santun. Saya juga mengajari mu'alaf di situ, mengajari ngaji orang Kristen. Alhamdulillah orang Kristen itu yang saya ajari ngaji sudah pintar, sudah hatam berapa kali gitu, baca Al-Quran. Belum genap sebulan Suwarno bebas, kini giliran Muhriono yang ditangkap. Ia dituduh merusak properti perusahaan. Mereka datang dari berbagai desa dan bersedia menjadi jaminan yang ditangkap polisi. Tak tanggung-tanggung, mereka bertahan hingga malam hari. Muhriono, Suwarno, dan warga Pakel lainnya adalah korban kriminalisasi akibat konflik lahan yang terjadi berkepanjangan.
Konflik ini bahkan terjadi sejak era pendudukan Belanda. Kalau ada suratnya, silakan. Mana? Suratnya bukti. Awas, mukul. Duduk perkara konflik yang terjadi bisa dimulai dari pernyataan ini. Pasal 333 negara menguasai. Menguasai ini kan berarti dia diminta untuk mendistribusikan dan mengalokasikan secara adil. Pasal 28 itu soal hak, ada hak hidup, hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak untuk bisa hidup berkelanjutan, itu ada semua. Jadi negara kita dibangun memang untuk rakyat begitu. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, untuk memberikan hak-hak orang-orang kecil ini dapat kesempatan yang sama seperti itu. Itu dasarnya. Pada praktiknya, penguasaan lahan oleh negara tak dilanjutkan dengan distribusi yang berkeadilan. Dengan alasan investasi dan pembangunan, negara lebih banyak membela kepentingan perusahaan. Di sisi lain, hak-hak masyarakat diabaikan. Dan inilah gambaran yang terjadi di Pakal. Pada tahun 1929, warga Pakal mendapatkan izin pengelolaan lahan sekitar 3.000 hektar dari Bupati Banyuwangi. Mereka menyebutnya dengan Akta 29. Dengan Akta 29 ini, setiap warga mendapatkan hak pengelolaan hampir 1 hektar. Pengelolaan ini dibagi menjadi 2, 1/5 bagian untuk hunian, sisanya untuk pertanian. Meski sudah memegang surat izin, warga kerap mendapatkan intimidasi dari Belanda dan Jepang. Sebab lahan yang digunakan warga itu belakangan diketahui akan digunakan untuk perluasan lahan perkebunan kolonial. Lalu merdekalah Indonesia pada 1945. Tapi bagaimana dengan status tanah? Pemerintah mengadopsi aturan yang diwariskan penjajah. Tanah tanpa hak pemilikan adalah tanah milik negara, baik kepemilikan penuh maupun kepemilikan pengelolaan. Masyarakat Pakal masih mengelola lahan berdasarkan Akta 29. Setelah itu, pemerintah menerbitkan kebijakan land reform. Inti dari reforma agraria ini agar penguasaan lahan tidak jatuh ke tangan-tangan penguasa atau kelompok yang kaya saja. Dari kebijakan ini menghasilkan aturan yang disebut Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Akan tetapi, saat aturan ini ditetapkan, masyarakat Banyuwangi belum merasakan dampaknya. Negara belum mengakui penuh lahan dari Akta 29. Hingga meletuslah peristiwa 1965. Warga yang mempertahankan wilayah Akta 29 tiba-tiba menghilang dan sebagian di antaranya diam. Yang mereka pasca Undang-Undang Pokok Agraria yang mereka berharap untuk diakui waktu leluhur rukun tani waktu itu, tapi ternyata tak kunjung diakui hingga meletus peristiwa 65. Tahu sendiri peristiwa 65 ini banyak orang yang sangat gampang untuk dituduh jadi komunis begitu ketika mencoba untuk mengelola lahan. Nah, itu dipakai begitu. Nah, pihak yang menuduh itu kita belum paham pihak siapa. Lalu pada tahun 1985, PT Bumi Sari mendapatkan pengelolaan lahan di Desa Songgon dan Kluncing. Desa Pakal tidak masuk dalam hak pengelolaan lahan tersebut. Tapi PT Bumi Sari mengklaim bahwa sebagian lahan di Pakal yang masuk dalam Akta 29 adalah wilayahnya. Setelah Soeharto lengser pada tahun 1998, warga menduduki kembali wilayah Akta 29. Lagi-lagi,
warga mendapatkan kekerasan hingga dipenjara persis pada hari kemerdekaan 17 Agustus tahun 2000. Salah satu rumor yang beredar saat itu, PT Bumisari telah memperbarui HGU-nya, di mana Pakel masuk ke dalam wilayahnya. Akan tetapi, warga dan pemerintah desa tak mendapatkan pemberitahuan secara resmi. Masyarakat tetap mempertahankan lahan Akta 29 hingga konflik dengan perusahaan pun terjadi. Engkau temu ning rego jampi karo aku, Pak. Ya. Wah, yo aman tak tunggu sampean kok jam gelarak. Ora penyentek awakmu. Waduh, kowe wong. Aku mau ketek. Ancuk kowe. Mau patek je. Pasca konflik ini, semua laki-laki pergi meninggalkan Pakel hingga Pakel dijuluki sebagai Desa Janda. Setelah itu, konflik tercatat di tahun 2001, 2016, 2018, dan 2020 hingga saat ini. Untuk memperjuangkan hak pengelolaan lahan, warga Pakel memakai metode reclaiming atau menduduki dan memanfaatkan lahan yang pernah menjadi hak warga. Sebab negara tak kunjung mengakui area garapan untuk warga Pakel. Di satu sisi, klaim wilayah oleh perusahaan tak pernah ditindaklanjuti oleh negara. Kalau menurut saya reclaiming sangat penting karena itu sebuah perjuangan untuk memperjuangkan ruang hidup. Tidak bisa namanya kesejahteraan itu harus dijemput, harus diperjuangkan, harus diusahakan. Tanpa usaha ya tidak bisa. Kalau kita diam-diam aja ya kayak sapi dikasih tali itu hidungnya. Jadi reclaiming ini adalah bagaimana mengambil kembali hak. Ada juga reforma agraria perjuangan yang dimulai dari bawah. Misalnya land reform by leverage ataupun reforma agraria yang dari bawah. Masyarakat menguasai lalu meminta untuk negara untuk mengakui apa yang sudah dikuasai oleh masyarakat. Itu sebagai bagian dari strategi perjuangan. Situasi reclaiming tak hanya terjadi di Pakel saja. Seperti masyarakat di Sukabumi Selatan dengan pemerintah Sukabumi. Atau masyarakat di Malang Selatan dengan PTPN 12. Di beberapa daerah di Indonesia, reclaiming juga terjadi. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, apakah reclaiming itu ilegal atau melanggar aturan? Dan itu ada di pasal 1960 tahun 60 Undang-Undang Pokok Agraria 960, dan itu memang bagian dari yang tidak dipisahkan dari pasal 33 ayat 3 dan pasal 28 secara konstitusional gitu. Jadi reclaiming ini adalah hak yang sebenarnya dijamin juga dengan konstitusi begitu. Karena bagian dari menunjukkan ketika nggak dilihat ya kita tunjukkan bahwasanya pemerintah ini loh ada ketimpangan menyebabkan konflik, ya harus diselesaikan seperti itu. Begitu Belanda datang memang sengaja dirusak, diporak-porandakan. Mana hukum tertulis, hukum modern? Kan hukum modern tertulis itu kan untuk kebutuhan kapitalisasi. Maka muncullah yang namanya domain perpadi. Oh, enggak ada, enggak punya sertifikat kan? Ah, ini tanahku, tanah negara. Akhirnya diberikan HGU kepada kebun-kebun besar. Muncullah kebun-kebun besar. Tapi jaminan yang tertuang di Undang-Undang Dasar nyatanya tak bisa dirasakan warga Pakel.
Konflik terakhir yang terjadi pada Muriono misalnya. Muhriono dilaporkan oleh sekuriti PT Bumisari karena dituduh melakukan kekerasan. Nah, memang yang perlu digarisbawahi di sini adalah apa yang disangkakan oleh Pak Muhriono ini ada sebab dan akibatnya. Nah, pertama, mengapa kok sampai terjadi semacam chaos dan akhirnya berujung kriminalisasi ini? Itu dimulai dari security perusahaan, lalu ada juga diduga preman, ada juga dari buruh kebun, yang dia tiba-tiba menyerang lahan reclaiming, lahan yang dikuasai warga. Memprovokasi, sehingga memancing emosi begitu. Jadi, chaos itu disebabkan oleh provokasi dari pihak kebun. Mereka bawa parang, bawa celurit, mengintimidasi, sementara warga nggak pakai apa-apa. Rata-rata ibu-ibu begitu, menghadang di depan, tidak melakukan reaksi apapun begitu. Sehingga terjadi itu memang disengaja, memang salah satunya upaya untuk memancing emosi, memancing amarah, sehingga berujung pada kriminalisasi seperti itu. Jika respon masyarakat dianggap tindakan kriminal, mengapa masyarakat tidak melaporkan perusahaan ke pihak kepolisian karena tindakan-tindakannya? Jadi nggak salah publik berprasangka buruk polisi memihak kebun. Karena ketika kemarin warga lapor terkait pengeroyokan itu yang dari pihak perkebunan, belum juga diproses. Sementara yang lapor security, prosesnya cepat. Nah, ini gimana? Nah, ini publik pada akhirnya berprasangka buruk. Karena apa? Karena cara penanganannya sendiri tidak sesuai SOP, tidak sesuai prosedur. Padahal kami mengharapkan misal, kalau memang menggunakan wewenangnya begitu, ya gunakan wewenang itu secara baik, terbuka, dan partisipatif. Kita ada pendamping hukum, hubungi dulu pendamping hukumnya. Hubungi dulu masyarakat sekitarnya. Cara baik-baik kan bisa, persuasi kan bisa. Kenapa harus cara seperti itu? Maka saat banyak yang menggaungkan tentang reformasi di kepolisian, tebang pilih kasus juga bagian dari yang harus dibenahi. Apabila dalam waktu yang terdekat ini ada satu kepala yang kemudian warga Paco yang dikriminalisasi, saya pastikan ada 10 kepala yang akan melawannya. Ada 10 kepala yang dikriminalisasi, akan ada 1000 orang yang akan melawannya. Akan garantikan, ya, akan kami pastikan. Jika kriminalisasi ini terus berlanjut, kemungkinan besar akan ada penumpahan. Kami berharap dari pihak kepolisian memang juga berubah secara institusional begitu, untuk menerapkan bagaimana panduan terkait hak asasi manusia, panduan dalam terkait konflik agraria itu memang harus diterapkan gitu, dan memang harus di-training polisi-polisi daerah itu untuk paham gitu, paling enggak, biar nggak gegabah kalau bertindak. Dan itu merugikan orang pada akhirnya. Jadi nggak salah orang sentimen begitu kalau cara mereka seperti itu. Kenapa kok ada perjuangan? Ya karena ada yang diperjuangkan. Suatu contoh, ruang hidup misalnya. Karena masyarakat Pakil ini kan mayoritas petani. Kalau nggak punya lahan, mau bercocok tanam di mana? Pakel adalah salah satu cerita tentang konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Tercatat lebih dari 2000 kriminalisasi seperti yang dialami Suwarno selama kepemimpinan Jokowi. Hampir 3000 peristiwa, 900 orang dianiaya, 72 meninggal, dan luasnya mencakup 6,3 juta hektar. Sudah lebih dari 3 hari, hujan tak kunjung berhenti di Pakel. Tapi itu tak menyurutkan warga untuk beraktivitas. Pagi ini mereka bersiap-siap untuk sebuah acara. Nah itu yang kita takutkan ya Bu ya. Jadi ini bukan hanya soal piring, tapi juga soal ruang hidup ibu-ibu ketika di tadi lahan pertanian. Kan tadi ibu-ibu udah nempelin ya, ternyata hidup kita tidak bisa dilepaskan dari kebun jagung.
Selain pendampingan dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat atau LSM, mereka juga mendapat dukungan dari beberapa kalangan aktivis serta akademisi. Sejak era Belanda, mereka sudah memiliki perkumpulan dengan nama Rukun Tani. Lalu pada tahun 2020, mereka mengukuhkan diri dengan nama Rukun Tani Sumberjo Pakel atau disingkat RTSP. Dan salah satu bangunan ini menjadi saksi bisu kegiatan dan kehadiran mereka. Mereka yang berjuang dan mereka yang menguatkan. Rakyat Pakel sebenarnya berhadapan dengan dua situasi sekaligus, artinya mengalami ketidakadilan berlapis. Yang pertama adalah rakyat Pakel ini kan sedang menghadapi berpuluh-puluh tahun, bahkan kalau tidak salah sudah mencapai 1 abad ya. Nah, itu berhadapan dengan kuasa korporasi atas sumber hidup warga. Yang sumber hidup warga ini sekaligus menjadi alat produksi warga, yaitu tanah. Tanah bagi rakyat Pakel itu juga menjadi bagian dari ruang politik warga. Tetapi ini dihegemoni, diokupasi oleh yang namanya korporasi, di mana pemerintah yang seharusnya memenuhi hak-hak warga atas tanahnya, hak-hak warga atas alat produksinya, faktanya justru pemerintah menjadi bagian dari penguat relasi kuasa yang ada. Itu problem utama. Tenda apa itu boleh di tata ruang, tapi tidak boleh bertentangan dengan tata ruang. Dibuatnya perda tata ruang itu tujuannya sebetulnya harus menjamin ruang hidup Anda hidupnya nyaman. Dan itu tidak main-main, itu hak asasi. Hak hidup di dalam sebuah ruang hidup yang baik dan sehat itu hak asasi, Pak, tidak main-main itu. Ditulis di dalam konstitusi, hak asasi itu hak yang diberikan oleh Tuhan. Hak dasar itu. Tidak diberikan negara, tidak diberikan korporasi apalagi, tidak diberikan perkebunan apalagi, tidak diberikan politisi apalagi, bukan oleh Tuhan, tidak main-main ini. Jadi kalau Anda diam saja, salah. Kita nggak bisa memilih ke satu orang ini. Kita punya keinginan bahwa mereka, perwakilan rakyat itu harusnya juga memperjuangkan hak-hak rakyat yang keseluruhan, bukan di kota-kota. Yang terjadi adalah itu terkotak-kotak. Ketika bukan kota kita tidak akan bisa masuk ke wilayah itu. Dari berbagai macam kegiatan yang kita gelar selama beberapa hari ini, sebenarnya ada beberapa capaian yang kita harapkan. Satu, bahwa Pakel ini sudah berulang kali menyisakan banyak luka bagi warga. Berulang kali warga mengalami kriminalisasi. Artinya ada yang tidak selesai. Ada kerja-kerja keadilan yang itu tidak tuntas. Maka cara yang perlu dibangun dalam situasi seperti ini adalah mendekatkan akses perempuan untuk mendapatkan pengetahuan. Dan pengetahuan yang paling basic bagi perempuan di pedesaan, perempuan wilayah konflik, itu adalah bahwa semua perempuan, setiap individu perempuan itu punya hak. Hak atas apa? Hak atas pengetahuan, hak atas dirinya untuk menyampaikan pendapat, hak atas dirinya untuk diakui pendapatnya. Diakui pendapatnya, dijalankan pendapatnya, dan tentu saja dilibatkan. Ayo, kemak. Ayo, buka. Harga pertama. Total Pak 70 tondun. 53 tondun A. 11. Selain menguatkan dari sisi pengetahuan, mereka juga memberdayakan diri melalui perekonomian. Salah satunya melalui lelang hasil bumi ini. Bukaan 15. 16. Siapa 16 ya? Siapa 16? Kacong 16. Kacong 16. Terakhir 14.
Wes lah ya. Wes, Mang. Wes ya. Rob, wes ya. 19 ya. Wes. Tutup deal. 19. Maksudnya apa ini, Mas? Ini lelang. Bisa kebon. Jadi lelang dari lahan wakaf rukun tani. Jadi lelang ini tujuannya kan nanti ada pedagang yang dari anggota rukun tani juga. Nanti beli ini nanti uangnya untuk kas rukun tani. Kas rukun tani. Untuk kas rukun tani. Tambah Pisangnya Bapak yang mana, Pak? 408. Oh ini. Berapa harganya? 20. 20. 18. 18 persisir. 15. Tidak sama harganya. Nah, kalau dalam lelang ini mereka ingin menunjukkan bahwasanya secara tata produksi dan konsumsi mereka bisa mandiri, mereka bisa menciptakan pasar lokal mereka. Itu bagian dari pengetahuan lokal gitu. Kalau orang jual itu kan antar ke warga desa masing-masing gitu, ataupun secara kelompok. Nah, lelang pisang ini adalah bagian dari untuk menunjukkan pengetahuan lokal gitu. Ya, kalau saya sendiri sih termasuk warga merasa berterima kasih karena teman-teman solidaritas kawan-kawan ya itu membantu perjuangan warga Pakel. Termasuk suatu contoh kayak misalnya ada persoalan-persoalan, teman-teman itu kadang yang membantu meramaikan, utamanya seperti itu, biar kedengaran oleh publik. Ada namanya teori garis kemiskinan sayup yo, yang indikatornya sederhana. Seorang keluarga yang dibilang miskin itu dikaitkan dengan gizi. Gizi berarti makanan pokok sehari-hari, semisal beras gitu. Nah, ketika orang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, makan 3 kali sehari, berasnya kurang begitu, yaitu masuk tidak sejahtera, masuk dalam kategori miskin. Karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama pangan. Nah, kalau bisa memenuhi, berarti boleh dikatakan mereka masuk dalam fase sejahtera begitu. Karena sudah mampu memenuhi kebutuhan makannya sehari-hari. Itu sederhana kalau melihat soal kesejahteraan. Kedua, soal yang non material ini biasanya psikologis, berkaitan dengan mereka mengelola dengan aman, mereka tanpa diganggu oleh siapapun, tidak ada konflik, tidak ada kriminalisasi. Ya, itu tujuan di situ. Jadi yang aman di sini adalah ketika haknya diberikan, ketika tenurilnya aman, berarti ya orang ini untuk mengakses lahan juga aman, tidak ada gangguan-gangguan apapun, dan RA itu menjamin di situ.